Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anteng Lestiawati, NIM 18174022267. Video kali ini saya buat guna memenuhi tugas terstruktur PPL 1, yaitu latihan terbatas 2, tentang bagaimana cara kita menjelaskan materi kepada anak-anak. Di sini saya menggunakan alat bantu media berupa PowerPoint agar materi yang saya sampaikan dapat dengan mudah dipahami oleh anak-anak. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Terima kasih ya atas semangat kalian hari ini. Dalam keadaan sehat ya semuanya ya? Ya, sehat dan siap untuk menerima materi dari Ibu hari ini. Oke, sebelum kita mulai belajar, ada yang mau pimpin doa? Boleh, Dito, silahkan. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Alhamdulillah, semoga dengan berdoa tadi hari ini belajar kita diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum lanjut ke materi, akan Ibu presensi terlebih dahulu ya anak-anak. Hari ini ada yang tidak masuk atau masuk semua? Syifa kenapa tidak masuk? Sakit. Oke, jumlah siswanya berapa? Oke, hanya satu tidak berangkat ya. Oke, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Kita doakan juga semoga Syifa lekas sembuh dan dapat bergabung kembali belajar dengan kita di sini. Sebelum kita masuk ke materi, anak-anak bawa buku agama semuanya ya. Oke, coba buka halaman 110. Di situ ada materi tentang Quran Surat Ad-Duha. Nah, Ibu sudah membuatkan PowerPoint agar kita dapat lebih mudah dalam belajarnya ya, dalam menangkap materinya. Oke, sudah dibuka bukunya? Atau bisa lihat di slide ya, anak-anak ya. Hari ini kita akan belajar tentang Quran Surat Ad-Duha di mata pelajaran Al-Quran dan Hadis. Oke, lanjut. Sebelum kita ke materi, kita juga penting ya, kita harus tahu apa sih tujuan kita belajar tentang ini gitu ya. Yang pertama itu adalah agar kita dapat menyebutkan arti dari Quran Surat Ad-Duha ini. Lalu yang kedua, kita dapat mengartikan Quran Surat Ad-Duha. Yang ketiga, kita dapat membaca dan menghafalkan Quran Surat Ad-Duha. Dan yang keempat, kita juga dapat menerapkan perilaku yang terdapat dalam kandungan Quran Surat Ad-Duha itu tadi. Selanjutnya, ada materi yang kita pelajari di sini ya. Yang pertama itu ada membaca dan menghafal Quran Surat Ad-Duha. Yang kedua ada menerjemahkan Quran Surat Ad-Duha. Lalu yang ketiga itu ada memahami dan menjelaskan isi kandungan dari Quran Surat Ad-Duha. Yang terakhir adalah perilaku yang terkandung di dalam Quran Surat Ad-Duha. Oke, selanjutnya Ibu mau bertanya nih kepada anak-anak, apakah anak-anak tahu apa sih Quran Surat Ad-Duha itu? Ya, pasti kita masih bertanya-tanya ya. Atau mungkin ada yang sudah tahu? Belum? Oke, kita belajar bersama ya. Yang pertama, Quran Surat Ad-Duha. Quran Surat Ad-Duha itu terdiri dari 11 ayat dan merupakan urutan surat ke-93 di dalam Al-Quran. Oke, yang kedua, merupakan surat Makkiyah. Apa itu Makkiyah? Ya betul, surat yang turun di kota Mekah. Oke, pintar. Yang ketiga, nama Ad-Duha itu diambil dari lafaz pertama ayat 1 Quran Surat Ad-Duha. Oke, selanjutnya Surat Ad-Duha itu turun berkaitan dengan adanya masa-masa kekosongan wahyu
yang sampai terhenti beberapa saat, dan peristiwa tersebut itu juga biasa dikenal dengan peristiwa fatratul wahyi karena ada kekosongan wahyu yang bertahun-tahun dari masa ke masa. Hal tersebut tentunya menyebabkan orang-orang kafir itu mengejek Nabi Muhammad SAW dan menyebarkan fitnah bahwa Muhammad itu telah ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ketika itu Nabi gelisah dan sedih. Kenapa Nabi gelisah dan sedih? Karena orang-orang kafir itu memfitnah beliau dan menganggap bahwa Nabi itu telah ditinggalkan oleh Allah. Sehingga Allah itu menurunkan Quran surat Ad-Duha ini untuk memberikan kabar gembira bahwasanya Allah itu tidak akan pernah meninggalkan Nabi Muhammad. Jadi Quran surat Ad-Duha ini adalah bukti dari Allah bahwa Allah itu akan selalu bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Oke, lanjut. Isi kandungan dari Quran surat Ad-Duha bisa dilihat di slide ya anak-anak ya. Yang ayat 1 sampai dengan ayat 3 itu isinya adalah Allah bersumpah dengan dua waktu, yaitu waktu duha dengan cahayanya dan kegelapan dengan kesunyiannya, serta menyatakan bahwa tidak akan pernah meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Oke, ayat yang keempat. Pada masa Nabi itu akan datang masa yang lebih baik dibandingkan dengan masa yang telah lalu. Lalu kandungan ayat yang kelima. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kabar gembira kepada Nabi bahwa akan terus melimpahkan karunia yang tiada henti. Oke, ayat 6 sampai dengan ayat 8 menceritakan bahwasanya Nabi adalah seorang yatim, seseorang yang bingung akan syariat Islam, dan seseorang yang berada dalam kekurangan. Ini lebih menceritakan kepada Nabi ya. Lalu kandungan dari ayat ke-9 dan ayat ke-10 adalah perintah untuk memiliki sikap sosial yang tinggi kepada sesama manusia, lebih khususnya itu kepada sesama manusia. Oke, ayat yang terakhir, ayat ke-11. Kandungannya adalah kita itu harus mensyukuri dengan cara memberi lebih, atau kita itu bersedekah di sini maksudnya ya, kepada sesama, agar kita senantiasa untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, tadi sudah kandungannya. Sekarang perilaku meneladani Quran surat Ad-Duha. Yang pertama itu adalah kita senantiasa untuk beribadah kepada Allah dan selalu berbuat baik. Lalu yang kedua, kita tidak menghardik anak-anak yatim. Yang ketiga, kita itu harus memiliki sikap kepedulian sosial terhadap sesamanya. Yang keempat, kita harus senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Oke. Dari materi tadi, apakah ada yang ingin anak-anak tanyakan? Bagaimana? Atau sudah paham semuanya? Untuk evaluasi hari ini, ada beberapa soal yang harus anak-anak kerjakan. Pertama itu, apa sih sebab turunnya Quran surat Ad-Duha? Apa isi kandungan dari Quran surat Ad-Duha? Dan yang ketiga itu bagaimana contoh atau perilaku yang sesuai dengan kandungan Quran surat Ad-Duha. Belum Ibu tutup, ada yang bisa menjelaskan lagi hari ini kita belajar tentang apa? Ya betul, Quran surat Ad-Duha. Apa saja yang kita pelajari tadi? Ya, perilaku yang terkandung, betul. Terus apa lagi? Ya betul, memahami isi dan kandungan dari Quran surat Ad-Duha. Oke, sudah bisa ya, semuanya sudah paham? Oke, langsung saja Ibu tutup ya, berhubung waktunya sudah habis. Apabila terdapat banyak kesalahan selama Ibu menyampaikan materi kepada anak-anak, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari Ibu, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.